Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan cerita tentang Wuling. Ketika tangismu masih terlihat olehku, walau kau tak lagi tampak pada mereka. Ini ceritaku tentang seorang temanku yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Seorang teman yang sudah bagaikan saudara untuk kami semua, teman sekelas di masa STM. Hari ini seperti biasa, aku berangkat bekerja di kantor konsultan perencana. Kantor yang sama di kawasan Semawis depan kampus. Tak ada firasat apapun, rutinitas yang sangat biasa. Matahari pun tampak cerah, tak sedikit pun menampakkan raut kesedihannya. Aku segera memulai pekerjaanku. Sampai tengah hari setelah istirahat, ada sebuah pesan SMS di HP-ku. Pesan kabar duka dari nomor HP temanku, SM. Dari pesan yang kubaca menyatakan, "Innalillahi, telah meninggal saudara kami SM pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, dan tak lupa memohon doa di akhir pesan." Saat itu aku mengira itu hanya pesan bercanda dari SM, karena pesan itu dari nomor telepon SM juga. Aku sempat membalasnya, "Jangan bercanda gitu bos, gak baik." Tapi tak ada balasan sama sekali. Aku masih berpikir positif saat itu. Walaupun tak memungkiri jantungku mulai berdetak tak menentu. Aku masih mengira itu hanya bercandaan SM. Ya, karena beberapa hari yang lalu, aku masih berkomunikasi dengan SM. Masih bercanda dengannya, menanyakan kabarnya, melalui SMS dan pesan FB. Masih kutunggu beberapa saat balasan dari SM, tapi tetap tak ada balasan. Justru ada pesan masuk lain dari teman dekatku yang juga sekelas denganku waktu STM. Teman kembarku yang selalu mendengarkan celotehanku tentang hal gaib. Dia menanyakan apakah aku dapat pesan juga dari SM. Perasaanku mulai tak menentu. Kukira SM hanya bercanda padaku saja. Aku mulai memastikan dari FB-nya SM. Ternyata sudah banyak ucapan duka membanjiri FB-nya. Seakan tak percaya, aku hampir menelepon semua teman sekelasnya yang ada di kontak HP-ku. Kami semua masih belum percaya. Sampai ada satu teman kami yang langsung memastikan ke rumah SM. Dan benar saja, kabar ini bukan bercandaan SM. Bagai tersambar petir di siang bolong, aku tak bisa lagi membendung tangisku. Di depan kantor aku hanya bisa menangis sendiri dengan rasa bingung yang teramat sangat. Langit pun tak ingin meninggalkan momennya. Cahayanya meredup menjadi hitam pucat. Tetesnya seolah tak akan terbendung lagi. Aku yang masih syok dan kebingungan harus bagaimana. Kuputuskan untuk segera pergi ke rumah SM. Di tengah hari yang berubah gelap itu, aku meminta izin pada atasanku dengan suara serak menahan tangis untuk pulang lebih awal agar bisa bertakziah. Setelah mendapatkan izin, aku segera berlari ke jalan raya untuk naik bus menuju rumah SM. Tak kalah terburu-buru, hujan pun seakan ingin cepat-cepat turun dan mencurahkan semua tampungannya. Hujan saat itu tiba-tiba sangat lebat hingga membuat jalan-jalan banjir. Yang lebih tak biasa lagi, yang tadinya langit gelap menjadi cerah. Nampak cahaya matahari bersama hujan yang sangat lebat. Perasaanku makin tak karuan melihat fenomena ini. Biasanya, jika hujan bersama matahari begini, yang turun hanya hujan gerimis kecil. Tapi kali ini, bersama hujan lebat berangin. Aku naik bus hanya sampai perempatan menuju jalan pusat kota. Sebelumnya aku sudah janji bertemu temanku yang naik sepeda motor.
dan akan memboncengku sampai di rumah SM. Di dalam bus sebelumnya, aku menelepon RR, teman terdekat SM yang beda jurusan dengan kami waktu di STM. Ternyata RR tidak mendapat kabar sama sekali, padahal dia yang paling sering bertemu setelah lulus STM. Tampaknya RR sangat tak percaya. Saat itu kami semua teman sekelas SM yang berada di Semarang buru-buru menuju rumah SM. Sampai kami mendapat kabar SM akan segera dimakamkan. Kami disuruh menunggu saja di pemakaman sampai jenazah SM datang, supaya kami tidak berpapasan beda arah dengan mobil ambulan SM. Tak berapa lama kami sudah berkumpul di depan pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan SM. Kami tetap berusaha memberi kabar pada teman-teman terdekat SM, walau hati kami masih tak percaya. RR pun ikut menunggu di pemakaman. Cukup lama kami menanti sampai azan asar berkumandang, namun jenazah SM belum juga sampai. Akhirnya kami memutuskan untuk sholat asar bergantian, supaya saat jenazah SM tiba, ada yang memberi kabar ke musola yang tak jauh dari pemakaman itu. Sampai jam 4 sore, ada kabar ambulan yang membawa jenazah SM. Sudah di perjalanan, kami menunggu di depan pemakaman dengan air mata tak sanggup mengering, walau sudah kami tahan sekuat tenaga. Aku memperhatikan gerbang masuk pemakaman. Sudah nampak sesosok pocong berwajah pucat berdiri di sisi kiri tempat wudhu pemakaman. Pukul 4:30 sore, akhirnya jenazah SM tiba di pemakaman. Memang jarak antara rumah SM saat itu cukup jauh dari pemakaman tempatnya akan dimakamkan. Itu dikarenakan di pemakaman ini juga disemayamkan ibu SM yang lama meninggal sejak SM berusia 3 tahun kurang lebih. Dulu, SM waktu kecil memang tinggal di daerah dekat pemakaman ini, dan beberapa kali berpindah rumah saat SMP dan terakhir STM. Ayahnya membuat rumah di ujung barat kota Semarang. Karena hari sudah semakin sore, pemakaman segera dilangsungkan dengan cepat dan hikmat. Saat itu aku berusaha menenangkan RR yang terus menangis terisak. Walaupun aku juga tak bisa membendung air mata, sesaat aku melihat sekitar, melihat para pelayat dengan mata sembab mereka, melihat ayah SM dengan wajah pucat dan sendunya. Dan satu sosok yang tertangkap dalam penglihatan lainku. Sosok perempuan yang sangat kukenal berdiri di samping sebuah makam. Memakai jaket kulit berwarna merah, celana jeans biru dengan rambut terurai seperti biasanya. Dia tampak sangat sedih dan menangis memandang arah liang lahat yang belum ditimbun tanah. Ya, aku melihat sosok SM yang berdiri menangis memandang kami semua dari belakang kerumunan pelayat. Aku mencoba meyakinkan penglihatanku lagi bahwa itu memang sosok SM. Kupicingkan mata agar lebih terlihat jelas sosok SM ini. Ternyata benar, itu memang SM. Wajahnya pucat, terus menangis, dan kepalanya terus mengalir darah segar hingga membasahi jaket dan celana jeansnya. Aku berbisik pada teman dekatku PR. PR, kok aku lihat SM di situ ya? Masa? Di mana? Di situ. Sambil menunjuk dengan tangan disembunyikan arah makam tempat berdiri SM. Kemudian PR berbisik pada salah satu temanku AX, yang tadi lebih dulu ke rumah SM untuk memastikan kabar. AX pun pindah ke sampingku dan bertanya padaku, "Kamu lihat SMT?" "Iya, AX. Tapi kok aneh ya? SM kok nangis terus dia pakai jaket merah kulit sama celana jeans biru. Loh, itu kan baju yang dipakai SM pas kecelakaan tadi. Masa? Yakin? Kamu tahu dari mana?" Aku tadi sempat bicara langsung sama bapaknya SM dan lihat langsung baju yang digunakan SM saat kecelakaan.
dimasukkan wadah dan akan ikut dikuburkan bersama jenazah SM. Ayo sini, kita mendekat ke liang lahatnya. Nanti baju itu pasti akan ikut dimasukkan. AX mengajak aku lebih mendekat ke sisi liang lahat. Dan benar saja, setelah jenazah SM diletakkan pada posisinya, baju yang masih berlumuran darah yang sudah mengering ikut dimasukkan ke liang lahat. Baju yang sama persis kulihat dipakai pada sosok SM. Aku bertanya lagi pada AX. Yang luka apanya SM? Kok sampai meninggal? Katanya kepalanya pecah, Teh. Tadi aku juga sudah lihat mukanya sudah dijahit penuh sampai ke atas kepala. Mendengar ucapan AX, air mataku tak dapat kubendung lagi. Mungkin darah yang terus mengalir dari sosok SM yang kulihat karena luka parah di kepalanya. Tapi aku masih bertanya-tanya, kenapa tangisnya seolah sangat sedih. Biasanya aku melihat sosok yang sudah pergi hanya diam atau senyum. Tak seperti biasa pula, kenapa sosok SM masih pakai baju yang sama saat kecelakaan. Aku terus bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ingin SM sampaikan sebelum ajalnya menjemput? Proses pemakaman terus berlangsung, ditutup dengan doa. Waktu sudah menjelang maghrib, kami segera keluar pemakaman. Karena agak cemas, aku mendekat ke makam tempat berdirinya sosok SM sebelumnya. Kata salah satu temanku, itu makam ibunya SM. Saat itu kulihat SM, sosoknya sudah berpindah mendekat perkuburannya yang masih basah dan harum bunga. Kulihat sosok SM mendekat melihat ayahnya yang masih bertahan di depan pusarannya. Melihat ayahnya yang masih berdoa dan tertunduk penuh kesedihan mengantarkan putrinya yang malang. Tak disangka putrinya yang paling beliau sayang harus pergi secepat ini. Bahkan pergi di usia yang kurang lebih sama saat ibunya meninggal dulu. Ditambah kepergiannya juga sama karena kecelakaan bermotor. Sosok SM masih terlihat menangis terseduh. Sampai kami semua sudah keluar dari pemakaman, SM hanya berdiri melihat kami yang satu persatu keluar meninggalkannya sendiri di pemakaman. Aku mengatakan sesuatu kepada sosok SM. Jangan menangis, kami menyayangimu. Kemudian, kami berlalu. Kumandang azan maghrib pun sudah memanggil kami yang muslim untuk segera bersujud kepadanya, menumpahkan segala kesedihan hati kami dengan sujud kepadanya. Kami sudah tak sanggup bercakap banyak, hanya diam dan merencanakan masih akan ke rumah SM. Sampai 7 hari ke depan. Selesai sholat, kami segera berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing dan saling memberi pesan agar hati-hati di perjalanan. Jangan lupa saling memberi kabar ketika sampai rumah. Ini kami lakukan karena rasa saling khawatir kami mengingat kecelakaan yang dialami oleh SM. Esok harinya, sesuai janji, sore hari sepulang kerja, kami pergi ke rumah SM bersama-sama. Sampai di sana, kami segera ikut duduk dan mendoakan SM bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak tetangga SM. Oh, sungguh hal yang tidak kuharap lagi. Aku masih melihat sosok SM berdiri di ujung tenda yang tak begitu tersentuh cahaya lampu. Redup, tapi aku yakin itu sosok yang sama. Sosok yang menyerupai SM. Bahkan, tangis isaknya terdengar jelas di telingaku. Sosok SM masih saja melihat sedih ke ayahnya. Tampak ayahnya yang masih fokus berdoa di samping beberapa orang yang terlihat akrab dengan ayahnya. Aku terus memerhatikan sosok SM ini dan berbisik pelan pada RR yang berada di sampingku saat itu. Aku mengatakan pada RR, aku melihat SM lagi. Karena takut, RR menggenggam tanganku dengan erat dan memfokuskan diri pada bacaan doanya. Selesai acara doa hari pertama ini, kami tidak langsung pulang serentak bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar. Kami duduk sebentar menunggu ayah SM yang masih sibuk dengan tamu-tamu.
untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa dan memberi semangat pada beliau. Sembari menunggu, kami saling menceritakan kesedihan kami tadi siang, dari mendapat kabar hingga cerita sebelum SM meninggal. Aku tadi kalau tidak ditelepon teh, gak bakal tahu. Nomornya aja ganti beberapa kali. Aku tidak diberitahu. Tak pikir kamu itu sudah tahu, Makanya aku telepon buat memastikan. Mungkin kamu sudah berada di rumah SM. Ternyata malah gak tahu. Aku udah hampir sebulan ini gak ketemu ayam, teh. Malah nomornya diganti juga. Susah banget aku menghubunginya. Loh, kenapa? Kan kalian kemana-mana sering berdua. Apa nggak sibuk-sibukan? Teh, terakhir ketemu itu kita berdebat panjang. Aku menasehati ayam baik, tapi ayam nggak suka. Emang yang kalian debatin apa? Kok sampai gitu? Setelah lulus STM, SM jadi salah gaul, teh. Dia ikut bergaul sama anak jalanan yang kurang baik. Dia juga berpacaran dengan salah satunya. Setiap dia mau putus dan menjauh dari mereka, SM diancam. Bahkan SM pernah bercerita padaku, dia pernah diancam dengan mengalungkan celurit di leher SM. Kalau saja aku tahu, aku pasti akan terus merangkulnya bersama kami. Sayangnya SM sulit sekali dihubungi, dikirim pesan hari ini entah kapan dibalas. Nah, itu teh, nomornya sering ganti juga karena pacarnya itu katanya cemburuan, jadi susah menghubunginya lagi. RR menambahi, beberapa hari sebelum kecelakaan, katanya SM gak pulang ke rumah teh. Dia pamit pada ayahnya hanya melalui telepon. Katanya menginap di rumah temannya, cewek, namanya Z. Tapi kata ayahnya, SM tidak pernah bercerita ada temannya bernama Z ini. Juga sulit dikonfirmasi tepatnya di mana rumah Z tempat menginap SM. Loh, lah Z itu teman dari mana, Kayaknya ya teman anak jalanannya itu. AX menimpali pembicaraan kami. Aku tadi pagi pas berangkat kerja sebenarnya lewat pas ada kecelakaan di jalan H itu loh. Tapi aku nggak tahu kalau korbannya itu temanku sendiri. Kalau aku tahu, aku pasti sudah berhenti. Lah, namanya aja nggak tahu, AX. Begitulah memang seharusnya yang terjadi. Mungkin kalau kamu lihat saat itu juga, hatimu sudah runtuh di situ juga. Bener kamu teh. Kata orang-orang, kepala SM pecah, terlindas roda truk besar. Helmnya saja pecah nggak ada rimbanya. Motornya masuk ke kolong truk depannya hancur. Kalau lihat langsung dan tahu itu SM, aku pasti udah lemas di situ juga. Makanya, dimanapun kita harus banyak berdoa dan lebih berhati-hati di jalan raya. Kamu juga, AX. Kan kamu tiap hari juga lewat jalan itu. Hati-hati. Terus itu kan jalan arteri, antar kota, banyak kendaraan besar. Iya, teh. Aku bertanya lagi pada RR. Kamu tahu apa yang kira-kira masih mengganjal saat SM masih hidup? Kok kayaknya ini SM pengen banget mendekat ke ayahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Apa ya, teh? Kayaknya apa? Kayaknya ayam pernah bilang sesuatu ke aku, tapi aku ngiranya dia bercanda doang. Soalnya waktu itu dia ngomongnya juga sambil bercandaan. Tapi omongan dia saat itu jadi bikin aku kepikiran sekarang, teh. Bisik-bisik ada yang desas-desus kayak gitu gak jelas. Masa iya, Aku juga gak tahu pasti, teh. Tapi kemarin kayaknya Mbah Uti Ayam nemuin sesuatu di kamarnya. Semoga tidak itu ya. Aku bakal menyesal banget kalau itu benar. Harusnya aku deket sama dia, teh. Kenapa aku terlalu sibuk kerjaan terus? Aku juga. Padahal aku chat dia juga beberapa hari yang lalu. Ngomong ngalor ngidul, bilang mau ketemu. Tapi malah ketemu udah kayak gini. Bahkan gak sempat lihat wajahnya.
Tapi mau gimana lagi? Semua sudah takdir. Iya teh, aku menyesal banget. Baiknya kita banyak doa buat SM. Dan tidak ada lagi yang datang menyerupai dia. Apa kamu masih melihat SM sekarang teh? Masih. Dia masih berdiri dan menangis di situ. Enaknya kita gimana ya biar dia nggak menampakkan diri terus? Apa kita bilang ayahnya saja ya? Tapi aku nggak enak ya AX. Nanti dikira aku mengada-ngada gimana? Apa kita tunggu beberapa hari dulu aja baru bilang? Iya teh, baiknya kita tunggu beberapa hari dulu. Atau sampai 7 harinya. Kalau sosok SM masih terlihat sama kamu, nanti kita bilang ayah SM sama-sama. Oke, kita lihat beberapa hari ke depan ya. Semoga tak nampak lagi. Tapi sayang sekali, harapanku agar tak nampak sosok SM lagi pudar. Setiap hari aku datang mengikuti pengajian doa untuk SM. Setiap kali juga aku melihatnya. Bahkan sosok ini mulai mendekat kepadaku, seolah meminta bantuan. Usai pengajian dan tamu sudah agak sepi, aku dan AX memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah SM. AX memulai pembicaraan dengan ayah SM. Maaf pak, saya dengan Mbak T ini temannya SM STM, mau bilang sedikit sama bapak. Oh iya nak, aku mengerti kalian. Aku juga tahu kalian teman STM SM. Dari kemarin ikut mengajikan SM, terima kasih ya nak. Sami-sami pak. Maaf pak, Mbak T mau bilang sedikit boleh? Oh iya nak, sini ngomong saja ada apa? Mohon maaf pak sebelumnya. Beberapa hari ini, aku melihat yang mirip SM datang terus ke rumah ini. Mukanya sedih, menangis. Maaf pak bila keliru. Kamu juga bisa lihat yang seperti itu nak. Iya pak, maaf kesalahannya. Tidak nak, tidak salah kamu. Jangan khawatir, bapak tidak menyalahkanmu. Masalahnya bukan hanya kamu yang melihat. Aku juga sudah dibilangin omnya SM itu. Omnya SM juga bisa lihat. Yang kami lihat, SM pakai baju saat jatuh kan, dia nangis terus. Dengan rasa tak percaya dan keheranan, bapak tiba-tiba bercerita. 3 hari sebelum SM kecelakaan, SM telepon bapak malam-malam nak. Ngomong mau nginap di temannya namanya Z. Lah, tak tanyain rumahnya mana, dia tidak dijawab. Sudah tak tawarin dijemput bapak saja, tapi SM maunya nginep saja. 3 hari bapak telefoni suruh pulang, tapi katanya besok juga pulang. Ternyata pulang sudah kayak gini. Iya pak. Harusnya malam itu langsung ku jemput nak. Kenapa aku turutin anak itu? Sabar ya pak. Sudah takdirnya Allah. Bapak semoga diberi keikhlasan. Iya nak. Sudah tak terima ikhlas. Hanya kenapa SM terlihat terus? Mungkin mau minta maaf ke bapak. Aku sudah memberi maaf nak. Banyakin doanya sama-sama pak. Iya nak. Terima kasih nak sudah perhatian dengan SM. Terima kasih sudah ikut mendoakan terus. Sama-sama pak. Bapak yang sabar ya. Iya nak. Tidak menyangka nasibnya SM kok kayak ibunya. Aku dan AX hanya bisa tertunduk. Beberapa saat kemudian kami pamit untuk pulang. Bapak berpesan agar hati-hati di jalan. Bapak juga akan mencari cara agar sosok yang menyerupai SM tidak nampak lagi. Sekitar seminggu kemudian, mungkin aku juga kurang ingat. Aku bertanya pada AX apakah ayahnya SM masih ditampakkan sosok SM yang sama. Karena AX yang dekat dengan rumah SM, serta punya kontak nomor ayahnya SM. Kata AX, omnya SM sudah melakukan sesuatu agar sosok SM tidak muncul lagi. Yang aku ingat, makam SM ditaburi kacang hijau beserta lain-lainnya yang aku kurang paham.
Katanya kacang hijau yang ditabur di makamnya dapat meredamkan kegundahan hati SM yang meninggal mendadak. Aku juga tak paham